Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Rivasport kembali menyapa Anda tentunya dengan berita-berita terbaru seputar Liga 1. Untuk video lebih jelasnya lagi, mari kita simak sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua videonya, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, kita langsung aja simak berita di Rio Rivasport kali ini. Sibuk dengan memperbaiki skuad, Persib dikabarkan akan mendatangkan sejumlah pemain baru baik asing maupun lokal. Nama-nama pun terus bermunculan. Meski belum diputuskan siapa yang akan didatangkan, namun kesibukan itu sudah terlihat. Di sisi lain, Persib pun harus waspada. Pasalnya sejumlah pemain Persib bulan Desember ini akan habis kontrak. Dan kabarnya para klub lain telah mengincar para pemain Persib ini. Selain nama Ardi Idrus dan Deddy Kusnandar, Esteban Vizcara, Fresh Butuan, Erwin Ramdhani, dan Abdul Aziz yang kabarnya tengah didekati klub lain, ternyata para klub lain pun mengincar sejumlah pemain Persib yang juga habis kontraknya bulan ini. Yang terbaru adalah kiper Teja Paku Alam yang akan habis masa kontraknya di bulan Desember ini. Dikabarkan didekati salah satu tim Liga 1 yakni Bayangkara FC. Belum adanya negosiasi kontrak baru dengan pihak Persib membuat Bayangkara FC gencar memburu tanda tangan Teja. Bayangkara butuh sosok kiper tangguh untuk menggantikan Awan Setora Harjo yang sudah mulai menurun performanya. Selain Teja, nama Febri Haryadi pun diburu sejumlah klub. Kontrak Febri yang akan habis 31 Desember ini membuat sejumlah klub mengincarnya, seperti Bali United, PSIS Semarang, dan Persebaya yang dikabarkan tertarik merekrut Febri. Begitu juga dengan bek kanan Persib Henhen Herdiana. Penampilan apik Henhen musim ini membuat sejumlah klub kepincut meminangnya, seperti Persela dan Barito Putra. Bahkan pihak Barito sengaja mengirim Jajang Nurjaman yang notabene mantan pelatih Henhen ketika di Persib untuk merayu Henhen. Jika Persib lengah, bisa jadi justru para pemain andalannya akan dibajak klub lain. Sementara itu, bobotoh kembali memanas usai mendengar pernyataan pelatih Persib Robert Rene Albert yang menyatakan masih tertarik menggunakan jasa Geoffrey Castillon. Tagar Rene Autun kembali mencuat. Bobotoh menilai pernyataan Rene Albert ini seolah tak mau melihat Persib berprestasi dengan mempertahankan pemain yang sudah tak layak di Persib. Diberitakan sebelumnya pelatih asal Belanda ini mengatakan dirinya sudah tak tertarik dengan Wander Luiz dan Wander Luiz pun akan dilepas. Namun untuk Castillon, Rene Albert menyatakan dirinya masih bisa membuat Castillon berkembang di Persib. Jelas hal ini memantik emosi para bobotoh yang memang menginginkan perombakan besar-besaran di skuad Persib. Bobotoh mendesak akan mendatangi kantor Persib jika Castillon dan sejumlah pemain yang tak diinginkan bobotoh tetap dipertahankan. Direktur PT PBB Teddy Cahyono sendiri mengatakan semua itu baru rumor dan evaluasi soal para pemain baru akan dibicarakan usai seri 3 berakhir. Dari Persipura, kado manis penutupan seri 3 dilakukan Persipura dengan mengalahkan tim kuat PSIS Semarang 2-1 pada Sabtu lalu. Dengan kemenangan ini, tim asuhan Alfredo Vera naik ke posisi 16 klasemen sementara dan berupaya keluar dari zona degradasi. Sementara PSIS harus turun ke posisi 6. Dengan kemenangan ini, Alfredo Vera yakin timnya bisa keluar dan berbicara banyak di seri 4 nanti. Tentu sejumlah pemain baru pun tengah diburu. Yang terbaru, Persipura kabarnya akan memulangkan Titus Bona yang resmi dilepas PSMS Medan. Sementara untuk pemain asing, Ricardinho kabarnya telah terbang dari Brazil untuk menuju Indonesia. Untuk gelandang serang, Persipura kabarnya akan memulangkan Fendry Mopu dari Semen Padang ke Persipura.
Sementara untuk PSIS Semarang menutup seri 3 dengan kekalahan, tentu ini hasil yang buruk bagi tim asuhan Imran Nahumaruri. Bahkan para supporter PSIS menuntut 5 tuntutan pada manajemen PSIS. Di antaranya adalah perombakan skuad. Dan para Panser Biru ini mendesak manajemen mendatangkan pemain-pemain yang selama ini menjadi incaran seperti Makan Konate, Bruno Matos, dan sejumlah bintang lain seperti Febri Haryadi dan Irfan Jaya. Komisaris PSIS Semarang Junianto pun langsung merespon kabarnya Junianto mengultimatum 3 pemain asingnya, yakni Bruno Silva, Demerson Bruno, dan Jonathan Kantilana. Kabar buruknya, 3 pemain asing ini akan dilepas PSIS Semarang di bursa transfer ini. Bali United kabarnya akan merombak skuad di bursa transfer ini. Setidaknya ada 11 pemain yang akan habis masa kontraknya di Desember ini. Dari 11 pemain ini, kabarnya ada yang tak diperpanjang kontrak. 11 pemain ini adalah William Pacheco, Melvin Place, Ricky Fajrin, Gavin Kwan, Kadek Agung, M. Rahmat, Lerby Eliandri, Haryono, M. Taufik, Wawan Hendrawan, dan Fahmi Al-Ayubi. Dari 11 pemain ini, tampaknya nama-nama seperti Haryono, Taufik, Wawan Hendrawan, Melvin Place, dan M. Rahmat sulit untuk dipertahankan. Sementara untuk Ricky Fajrin sejauh ini dan serta Gavin Kwan masih mungkin akan dipertahankan. Untuk Lerby Eliandri, meskipun belum dipastikan, namun kabarnya Bali United akan melepasnya ke Persib dengan status pinjaman hingga akhir musim. Pengumuman pelepasan dan perekrutan pemain baru akan diumumkan Bali United Januari mendatang. Menteri BUMN Erick Thohir terlihat mendatangi markas Persebaya dan bertemu dengan Presiden Persebaya Azrul Ananda. Dalam kunjungannya ini, Erick mengaku hanya sebagai pecinta sepak bola saja dan bukan sebagai Menteri BUMN atau sebagai utusan dari Persib maupun Persis Solo. Erick mengatakan kagum dengan kesuksesan Persebaya di Liga 1 2021. Namun banyak yang menganggap datangnya Erick ini adalah urusan politik, yakni Pilpres 2024, di mana Erick Thohir mencalonkan diri sebagai Capres 2024. Namun tak sedikit yang menganggap kedatangan Erick ini sebagai peredam kepanasan yang terjadi antara Persib dan Persebaya atas laga terakhir. Ya, Erick juga adalah pemilik saham Persib yang tentu sangat akrab dengan Persebaya. Ada juga yang berpendapat kedatangan Erick ini akan membawa sponsor pada Persebaya. Dengan begitu, kerjasama antara Persebaya, Persis Solo, dan Persib Bandung akan erat. Arema FC tampaknya berhasil mendapatkan Sadil Ramdhani. Hal ini terlihat dalam unggahan Sadil yang tampak sedang berada di Malang. Sadil memang gencar diisukan akan gabung dengan Arema di bursa transfer ini. Sadil akan diplot menggantikan Kus Hedia Haryodo yang kabarnya selangkah lagi akan berkostum Persib Bandung. Sementara itu, kabar duka justru diterima Kus Hedia Haryodo. Sang ayah dikabarkan meninggal dunia Jumat lalu, dan Kus Hedia tak bisa menghadiri pemakaman sang ayah karena masih berada bersama timnas Indonesia di Singapura. Persija Jakarta dipastikan tak akan melepas bek tangguhnya Ryuji Utomo ke Persib. Hal ini disampaikan manajer Persija Bambang Pamungkas. Menurut Bambang, Ryuji masih terikat kontrak di Persija hingga 2022 dan tak akan dilepas ke klub manapun, apalagi klub rival. Ryuji masih pemain Persija sampai 2022 dan dia tidak akan kemana-mana apalagi ke klub rival. Selanjutnya akan ada 7 pemain baru lagi yang akan gabung di Persija. Nanti jendela transfer dibuka baru kita umumkan, ujar Bambang Pamungkas. Sukses menjadi juara paruh musim tak membuat Bayangkara FC tenang. Pasalnya dikabarkan 3 punggawa Bayangkara FC tengah negosiasi dengan klub lain. Ya, 3 pemain Bayangkara FC yakni Hansa Muyama, Jajang Mulyana, dan Ezechiel Nduasel dikabarkan tengah negosiasi dengan Persib Bandung. Bahkan menurut pelatih Paul Munster, kartu merah yang diterima Ezechiel Nduasel di laga terakhir kontra Persija mengindikasikan jika pemain ini memang sudah tak mau bermain di Bayangkara FC.
Eze yang di kartu merah di menit ke-78 tampak biasa-biasa saja menerima kartu merah ini. Tak seperti biasanya yang selalu emosi jika terkena kartu, apalagi ini kartu merah. Sementara untuk Hansamu dan Jajang, kabarnya negosiasi antara Persib dan Bayangkara FC masih alot. Harga yang cukup tinggi diajukan Bayangkara untuk 3 pemainnya ini pada Persib, ditambah klausul pelepasan kontrak beberapa pemain yang harus disertakan dalam pelepasan kontrak ini. Ya, Bayangkara FC bersedia melepas 3 pemainnya ini ke Persib dengan catatan Persib memberikan beberapa pemain ke Bayangkara FC seperti Hen Herdiana dan Teja Paku Alam. Oke, itulah tadi Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Dan juga jangan lupa ya, di video sebelumnya kita ada pengumuman juga. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot.